Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu, di mana tentang keuangan. Kira-kira bagaimana pesan semesta tentang keuanganmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, atau ya tertera di situ. Kalian bisa pilih ya, dan bisa kalian dengarkan. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, silahkan hubungi kontak WA saya yang ada tertera di atas ini, dan itu berbayar. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Apa pesan semesta untuk keuanganmu? Apakah baik-baik saja? Diaminkan. Kalau yang buruknya dijadikan pelajaran, waspada agar itu tidak terjadi ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Apa pesan semesta kepadamu tentang keuanganmu? Oke, kita lihat apa yang terjadi, ataupun pesan apa yang ingin disampaikan. Ada Wheel of Fortune, ada Temperance, ada Eight of Wands. Di sini juga ada The Hangman, ada Queen of Wands, ada Four of Wands. Maaf kalau suaranya agak kecil ya. Mungkin kalian harus lebih besarkan volumenya atau pakai headset karena saya lagi radang ya. Kemarin readingan ya, hati-hati gangguan tenggorokan, saya pun kena ya. Padahal saya yang reading sendiri ya. Cuman kurang berhati-hati ya, itu karena sekarang ini banyak kita sudah berhati-hati, tapi kalau faktor udara ya itu faktor X ya, King of Wands ya, karena sekarang banyak penyakit itu yang penyebarannya lewat udara. Nah ini ya, sama seperti keuangan kamu, kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan supaya jangan itu terjadi lagi ya. Kita sama-sama mendengarkan pesan semesta ya, bukan hanya saya mereadingkan kamu, tapi ini untuk diriku juga ya, untuk lebih waspada di hari esok. Oke. Bicara tentang keuangan ya, wow, di sini bicara tentang energi uang ya. Energi uang ini dia panas ya, dan ada tempat yang sejuk untuk uang, karena ini bicara tentang energi. Kalau kamu di tempat yang panas nggak nyaman, berarti kamu akan pergi mencari tempat yang nyaman. Sama seperti kita manusia kan, kalau kita nyaman di situ pasti kita berlama-lama di situ, adem, enak, enjoy, happy. Tapi kalau sudah panas, tertekan, emosi, ribut di situ, wah kita nggak nyaman. Pasti kita lebih baik menghindar. Nah ini sama dengan uang, uang juga energi. Dimana dia mencari tempat kenyamanan, ya tempat kenyamanan. Jadi kamu sediakan kenyamanan buat duit, ya. Kalau kamu tidak membuat nyaman duit, duit akan pergi, ya. Dia mencari orang yang bisa membuat dia nyaman. Nah, jadi semua yang ada di lingkungan sini ya, ataupun di dunia ini, di alam semesta ini itu mempunyai energi ya. Jadi, kalau kamu tidak tahu ilmunya, ya siap-siap aja uang kamu selalu pergi. Kamu kerja, dapat gaji, langsung mungkin seminggu udah habis, bingung lagi, akhirnya hutang lagi, hutang pun habis, nggak ada simpanan, bingung juga. Nah ini, jadi apa yang harus diterapkan nih, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk harus bisa tahu tempat menyimpan uang yang benar ya. Tempat menyimpan uang yang benar gimana Kak Ica? Saya bilang dulu karena di sini yang keluar ini adalah tempat uang yang salah. Nanti
baru saya tempat uang yang benarnya ya. Kita nanti buka kartu lagi untuk tempat uang yang seharusnya energi positif untuk uang ya, atau energi kenyamanan untuk uang itu di mana nanti kita lihat. Untuk energi yang panas atau yang membuat uang tidak nyaman ini adalah di mana kamu menyimpan uang di dapur. Jadi kalau kalian macam contoh simpan dompet di dapur, area dapur itu kan panas ya. Kalau kita bicara kompor ya, itu panas ya. Jadi jangan sampai taruh simpan-simpan uang di dapur. Jangan sampai simpan-simpan uang di dapur. Ya, uang itu cepat habis tuh. Ya, entah apapun, mungkin contohnya wah, saya mau membeli ini, ya walaupun mungkin kondisinya logikanya eh ada mas sayur, saya mau beli. Nah, itu supaya cepat ya taruh uang aja di dapur. Ya itu karena dia pasti nanti uang akan memanggil mas sayur ya untuk supaya dia pergi ke mas sayur yang adem ya. Nah ini akhirnya kamu beli, mau contohnya beli cuma 10.000 tapi wah ternyata saya mau beli ini lagi, akhirnya apa, melonjak ke 25.000. Nah ini sama, walaupun kita merasa itu kan logikanya kita mau makan Kak Ica, iya, tapi ya secara energi dia bagaimana caranya supaya keluar dari energi kamu karena panas ya. Jadi jangan menyimpan uang di dapur. Oke, berikutnya di sini jangan menyimpan uang di dalam lemari ya, eh lemari dalam lemari atau laci yang jarang dibuka. Nah, bicara jarang dibuka ini energinya kan panas, pengap, tertutup, nggak sirkulasi kayak macam kalau kita ya di rumah terus, rumah itu nggak dibuka jendelanya, pintunya itu kan lembab ya, nggak nyaman. Kalau orang yang di dalam tidak dibuka-buka pintu ya biasa dia sakit ya, bisa disakit walaupun dia sehat. Nah ini sama dengan uang kalau kita simpan di dalam laci atau lemari yang jarang dibuka, ibaratkan itu energi uang kan dia mau memanggil orang ya, ataupun teman-teman uang lainnya. Tapi kalau dia ditutup berarti ya dia di situ terus, ataupun malah energinya dalam tanda kutip ya bisa-bisa uangnya kena jamur ataupun apa rusak ya. Dan kalau dibilang ya pasti aja dia nggak nyaman dan akhirnya ada kebutuhan tak terduga dan akhirnya kamu harus mengambil tabungan kamu yang ada di dalam lemari atau laci yang nggak pernah dibuka. Makanya kalau mau simpan ya di laci tapi sering-sering dibuka ya, sering-sering buka tutup. Nah itu sama seperti kita kan, sirkulasi udaranya juga apa dibilangnya eh lancar lah gitu. Ataupun di dompet yang tidak pernah dibuka, jarang dibuka ya, karena itu dompet untuk tabungan. Nah, wah itu salah tuh ya. Kalau memang kamu mau taruh di dompet ya dompet yang dibuka tutup gitu, yang aktif kalian apa dibilangnya, aktif kalian eh transaksi gitu Kak Ica, tapi nanti kan uangnya habis juga karena kita transaksi. Nah itu ada polanya ya, karena kalau uang itu pergi nanti pasti ada uang balik lagi gitu. Jadi jangan merasa uang itu nggak akan kembali, pasti akan dia kembali dengan teman-temannya yang lain ataupun malah dia nanti kebalik. Kenapa? Karena buka tutup itu jangan sampai pasif ya. Nah ini yang semesta sampaikan ya, kamu lakukan ini supaya energi uang itu tetap bagus untukmu ya. Oke, berikutnya di sini jangan sampai dekat kamar mandi. Kamar mandi itu energi pembuangan, berarti dia panas nggak nyaman ya. Memang betul kita mandi itu bersih, tapi kan air kamar mandi itu kan keluar. Sama kalau kamu menyimpan uang di toilet ya. Kaica kayaknya jarang deh menyimpan uang di toilet, ini contoh. Kalau siapa tahu ada ya. Ada loh orang simpan-simpan uang di toilet ya kan, dalam artian di laci-laci ini supaya untuk menyembunyikan. Wah itu berarti mau tidak mau ya nanti uangnya habis atau uangnya dicuri karena ke toilet itu umum ya, sama gitu itu logikanya. Karena bicara energi pembuangan, jadi toilet itu nggak boleh di toilet, entah kamu sementara aja ataukah untuk selamanya gitu ya. Karena ada yang selamanya tetapi ada yang sementara, contohnya saya taruh dulu uang saya di sini karena ada di saku saya mau mandi, ujung-ujungnya kamu lupa, ujung-ujungnya sudah jadi milik orang, kembali kamu udah nggak tahu nih di mana ya, siapa yang ambil ya nggak tahu ya. Ini contoh ya, karena sudah berpindah tangan. Jadi jangan
menyimpan uang di toilet ataupun taruh uang di toilet ya. Oke, berikutnya di sini depan pintu rumah ya, depan pintu rumah. Nah, itu sama hampir seperti toilet ya. Jadi orang keluar lalu lalang masuk ya, dilihat ada uang, tidak ada niat tapi ada kesempatan mereka ambil ya. Jadi jangan sampai taruh di depan pintu rumah ya, pintu rumah, karena mereka lalu lalang ya. Entah siapapun, mungkin keluarga atau orang lain atau anak atau tercecer ya, itu sama saja kamu tidak menjaga ya. Jadi bagusnya taruh di tempat yang nyaman. Nanti tempat yang nyaman bagaimana nanti kita lihat ya. Jadi seperti gitu, yang tidak nyaman, energi negatif ya, dimana di bawah di bawah dibilangnya pintu masuk, terus di dapur, di kamar mandi ya, terus di lemari yang nggak pernah dibuka tutup ya, itu energinya nggak bagus. Energi yang bagus bagaimana Kak Ica? Kita lihat di sini apa yang ingin semesta sampaikan. Six of Swords, Ten of Wands, ada Three of Swords, King of Pentacles. Ya, energi uang di sini sama ya tadi. Kalau dompet, kamu mau menyimpannya ya di dalam dompet ya, jangan dibawa kasur, di dompet aja. Tapi dompetnya itu sering aktif, dibuka ditutup ya. Kayaknya nanti kalau uangnya habis itu kan dipakai, ya iya nanti masuk lagi karena ada transaksi di situ ya. Dan paling utama disusun rapi ya, jangan kayak macam kalau kita di kasir gitu kan, 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, uang 1000, uang 2000, uang 5000 ya, diatur sesuai nominal ya. Jadi kita sayang uang akan senang ya, karena sama kalau kita disayang ya, kita disayang sama orang, kita pasti nyaman ya kan, kita di situ, oh karena saya disayang. Tapi coba kamu dikumel-kumel ya, terus sembarang aja seolah-olah tidak ada harga dirinya, uang kan pergi ya. Jadi sayangilah uangmu, taruh di dompet, disusun rapi. Begitupun di laci yang sering dibuka ya, sering dibuka tutup. Nah makanya kenapa di kasir itu disusun rapi, selain untuk menyimpannya untuk kembalinya bagus ya, artinya rapi, yaitu ada teorinya bahwa uang itu senang kalau ditata rapi, nyaman, happy, enjoy ya. Dan kita berucap syukur, terima kasih uang sudah datang, terima kasih uang, kamu pergi, kamu balik lagi ya, terima kasih karena saya sudah membeli ini gitu. Jadi jangan kayak bersungut-sungut untuk aduh saya mau keluarkan duit, uangku habis ya, berarti kamu ingin uang habis, semesta izinkan uang kamu habis. Tapi kalau terima kasih uang, saya sudah bisa membeli gula dengan dirimu, saya bisa membeli gula, terima kasih sudah membantu, datangkan teman-temanmu yang lain dan dirimu juga ya masuk ke dompetku. Nah itu kan doa, nanti rezeki, ada saja rezeki, dan akhirnya uang yang kamu keluarkan itu pasti balik lagi, bahkan bertambah. Contohnya kamu keluarkan 10.000, mungkin kamu akan bisa mendapatkan 20.000. Nah ini contoh ya. Jadi komunikasi dengan uang itu penting, sama dengan manusia. Kita kalau diskomunikasi pasti trouble, tapi kalau komunikasinya bagus berarti ya kita nyaman ya. Jadi kata kuncinya adalah tempatkan uang pada tempat yang sering-sering kamu lihat dan bersyukur ya. Bukan berarti kamu simpan uang tiap hari tapi nggak kamu lihat, nggak kamu syukuri ya, dimanapun tempatnya, kecuali tadi ya di awal itu tempat itu jangan, karena itu energinya kurang bagus. Tetapi kata kuncinya dimana tempat itu sering-sering kamu buka, terus sering-sering kamu melihat uang, sering-sering kamu bersyukur. Dengan itu kamu bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy, uang pun nyaman bersamamu dan memanggil teman-teman lainnya untuk datang kepadamu ya. Jadi itu yang semesta ingin sampaikan kepadamu tentang energi uang. Sayangi uang, bukan kita mentuhankan uang, tetapi sayangi uang. Anggap uang itu teman kita, teman best friend kita. Karena kalau nggak ada uang ya kita pusing, teman-teman di realita kita juga jauh gitu kan. Jadi merasa bahwa teman yang paling setia padamu itu adalah uang ya. Itu harus ada dalam dirimu, dalam konsep pikiranmu, supaya apa? Uang nyaman bersamamu dan dia memanggil teman-temannya yang lain, sehingga uangmu tambah banyak ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian.
kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.